Mulyono langsung 7 tahun penjara. Anak SMP masih putri. Jadi selama 10 tahun Mr. Mulyono itu memenjarakan 44.000 rakyat Indonesia yang mengkritik. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul in kuntum tuhibbuna Allah, katakanlah jika kalian benar-benar cinta kepada Allah, fattabi'uni. Ini perintah Allah, kita disuruh untuk ittiba kepada Rasulnya. Apa wujud konkret kita ittiba kepada Rasulnya? Yaitu ihya sunnah, menghidupkan sunnah Rasulullah SAW. Dalam satu hadis qudsi, kalau Allah itu sudah cinta pada seorang hambanya, Allah lindungi dia, Allah jaga dia, Allah selamatkan dia dari kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Bahkan kalau Allah sudah cinta pada seorang hambanya, Masya Allah, doa-doanya tidak ada hijab, tidak ada dinding, mudah sekali diijabahi oleh Allah. Jangankan doanya, apa yang telah bersih dalam hatinya, bahasa Jawa itu kertek batin, Allah sudah dengar, Allah sudah dengar. Masya Allah. Bahkan kata Rasulullah, kalau ada seorang hamba dicintai oleh Allah, dia dimusuhi oleh orang lain, Allah nyatakan perang kepada mereka. Ini kecemburuan Allah luar biasa pada hamba yang dicintainya. Oleh karena itu Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi rahimahullah, ketika beliau menulis satu kitab yaitu tentang asyarah 10 martalah tahapan pengembangan mahabbatullah, salah satu di antaranya ihya sunnah, menghidupkan sunnah Rasulullah SAW. Terlebih pada bulan Ramadan yang mubarak. Tidak hanya itu, Allah Subhanahu wa taala berjanji, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kita ketika kita menghidupkan sunnah Rasulullah. Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Oleh karena itu Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ketika menafsirkan surah Al-Imran ayat 31 ini, kalau ada seorang muslim dia ngaku cinta kepada Allah tapi dia tidak ittiba kepada Rasulnya, tidak mengikuti Rasulnya, tidak ihya sunnah, tidak menghidupkan sunnah Rasulullah SAW, berarti cintanya kepada Allah itu, kata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, palsu. Karena konsekuensi kita mahabbatullah, cinta kepada Allah, konsekuensinya kita disuruh untuk ihya sunnah, menghidupkan sunnah Rasulullah SAW. Ada sedekah yang nilai pahalanya Masya Allah the best. Apa itu? Amar ma'ruf nahi mungkar. Itu nilainya the best, luar biasa. Kalau Rasulullah SAW, baik kami bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar hatta idza ra'aytum su'an muta'an wa huwa mutabi'an wa dunya muqtaratan wa izabatu li ra'yi bi ra'yi fa 'alaika ya'ti nafsi wa ta'aka Allah fa inna min wara'i kayyasar. Rasulullah mengingatkan, balik kami bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, bahkan kalian harus ngajak tetap istiqamah, ngajak berbuat yang baik dan mencegah dari yang munkar. Hatta idza ra'aytum su'an muta'an, hingga kebatilan sudah ditaati. Bahkan itu sudah jadi fenomena di tengah masyarakat kita. Wa huwa mutabi'an, hawa nafsu sudah diikuti, dan itu juga sudah jadi fenomena di tengah masyarakat kita. Wa dunya muqtaratan, kehidupan dunia lebih diutamakan daripada kehidupan akhirat, itu juga sudah jadi fenomena di tengah masyarakat kita. Wa izataku li ra'yi bi ra'yihi, manusia sudah lebih banyak
tiba kepada sunnah Rasulullah terlebih pada bulan Ramadan, kita tetap tegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Rasulullah memberikan peringatan, hidupmu seperti al-Qabid ala jamr, bagaikan pemegang bara api. Ini bahasa kinayah biasa. Artinya kalau kita menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, apalagi sekarang resikonya berat, tantangannya banyak, rintangannya banyak, musuhnya juga banyak. Nah kalau sekarang Pak, kalau amar ma'ruf sudah banyak, nahi munkar, kalau kita posisi kita di hulu, di pusat, itu resikonya mondok. Resikonya mondok. Contoh Habib Rizik Syihab, ketika beliau memberikan statement Indonesia akan dihancurkan oleh mafia, itu statement beliau 2014 sebelum peristiwa 212. Indonesia NKRI akan dihancurkan oleh mafia. Nah sekarang kita baru jauh, ya kan? Sekarang kan baru kita, ya Allah ternyata benar, mafia gas, mafia minyak, mafia macam-macam, ya kan? Dihancurkan oleh mafia. Kemudian Habib Rizik Syihab memberikan statement, beliau hati-hati, sudah ada 30 indikasi kebangkitan komunis dari barat. Langsung apa ya? Hukumannya berapa? Baru statement seperti ini, 10 tahun penjara. 10 tahun penjara. Gara-gara apa itu? Beliau saat itu check up ke rumah sakit, check up kesehatan, 10 tahun penjara. Yang melakukan itu Kapolres Bogor, Wali Kota Bogor. Akhirnya apa yang terjadi? Kapolres Bogor mati mendadak, ya kan? Wali Kota Bogor, hidup saya hancur berantakan. Wali Kota Bogor. Kenapa? Dagingnya ulama itu beracun. Dagingnya ulama itu beracun. Misalnya kualat terhadap ulama, difitnah. Bahkan sampai Dr. Saganda Tenggolan, itu dosen ilmu politik Universitas Indonesia, di sebuah masjid di Jakarta, beliau ngomong, satu-satunya orang di Indonesia yang paling ditakuti oleh Partai Komunis Cina dan 9 naga atau oligarki itu Habib Rizik Syihab. Langsung Dr. Saganda Tenggolan ditangkap Baris Krim Mabes Polri dengan ancaman 6 tahun penjara. Coba, baru ngomong seperti itu saja 6 tahun penjara. Bahkan bapak ibu tahu sendiri kan, anak SMP putri mengkritik anaknya Mr. Mulyono, langsung 7 tahun penjara. Anak SMP masih putri. Jadi selama 10 tahun Mr. Mulyono itu memenjarakan 44.000 rakyat Indonesia yang mengkritik. Padahal kalau kita kembalikan pada Undang-Undang Dasar 1945, setiap warga negara diberi kebebasan untuk berpendapat. Dan sekarang dengan hukum ITE itu ya, akhirnya, tapi alhamdulillah pada masa pemerintahan Bapak Presiden Prabowo, 44.000 yang belum dijebloskan penjara selama 10 tahun itu sekarang dibebaskan oleh Presiden Prabowo. Kenapa? Akhirnya undang-undang ITE dihapuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Kenapa? Itu melanggar Undang-Undang Dasar 1945. Kenapa? Undang-Undang Dasar 45 warga negara diberi kebebasan untuk berpendapat di muka umum. Nah ini alhamdulillah sekarang sudah kembali lagi ke yang benar, ya. Nah, jadi 44.000 yang dijebloskan penjara oleh Mr. Mulyono selama kekuasaannya selama 10 tahun itu, alhamdulillah dibebaskan. Jadi masih proses, termasuk Gus Nur, ya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan, jadi ternyata ketika kita amar ma'ruf nahi munkar resikonya berat. Nah kalau kita bagian hilir seperti sekarang ini, kita bagian pimpinan, itu kalau kita tegakkan amar ma'ruf nahi munkar, apa stigma radikal, garis keras
sok suci, sok alim. Itu bagian hilir, bagian pikiran. Dan kalau bagian hulu langsung masuk pondok. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, saya bercepat karena tapi ini harus nambah ini. Jadi kita sholat sunnah Isra itu jangan pas terbit, tapi setelah terbit itu sunnahnya terbit. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, ada sedekah yang paling utama lagi setelah amal ma'ruf. Rasulullah masih kabar amal ma'ruf nahi munkar. Kalau itu tetap kita istiqamah mentauhidkan Allah dan segala aspek kehidupan, kita tetap ittiba kepada Rasulullah, kita tetap tegakkan amal ma'ruf nahi munkar, Rasulullah memberikan busra, perintah gembira. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lil amili fihim ajru 50 rajulan ya'maluna bil amal. Ya Rasulullah, ajru 50 minhum la ajru 50 minhum. Ini hadis sahih rawahu dan hadis ini banyak dijadikan bahan diskusi oleh ulama-ulama hadis. Nilai pahalanya besar. Jadi kalau kita tegakkan amal ma'ruf nahi munkar, apalagi bulan Ramadan, Rasulullah menegaskan nilai pahalanya seperti 50 orang yang beramal semisalnya. Ini pahalanya seperti ini. Bahkan ketika sahabat tanya, ya Rasulullah, ajr vaksin